Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Retalk edisi spesial Idul Fitri 1447 Hijriah. Ruang ngobrol yang bukan cuma didengar, tapi juga dirasa. Bareng aku Aza, kali ini kita bakal nge-deep talk soal satu pertanyaan yang mungkin lagi rela nggak rela nih di hati banyak orang. Lebaran no mudik, tapi yakin mana lebarannya nggak berkurang. Nah, sebelum kita gas ke pembahasan nih, izinkan aku untuk memperkenalkan dua narasumber hebat-hebat kita ya yang datang hari ini. Langsung saja kita kenalkan. Yang pertama ada Ustadzah Farida Aryani, beliau seorang akademis sekaligus entrepreneur. Dan yang kedua ada Azahara Putri Islamika, mahasiswi teknologi rekayasa multimedia Poli Batam, sebagai pejuang rantau yang aktif dan berprestasi. Oke, langsung saja kita mulai ya. Assalamualaikum Ustadzah dan Azahara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadzah? Alhamdulillah bahagia luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, takbir guys. Masya Allah. Gimana kabarnya dari Azahara? Alhamdulillah baik juga, puasanya lancar hari ini. Oh ya guys, puasa guys. Nah, kalau boleh tahu Azahara panggilannya siapa ya? Boleh dipanggil Ara. Ara. Oh Ara, cantik banget ya panggilannya guys. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, senang sekali ya mendengarnya. Terima kasih ya Ara dan Ustadzah sudah meluangkan waktu untuk hadir di Retalk edisi spesial kita kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya kepo nih, POV dari Ustadzah dan Ara mengenai judul kita hari ini yang mana judulnya itu Lebaran no mudik, tapi yakin makna lebarannya nggak berkurang. Mulai Ustadzah dulu, gimana tuh? Baik, nah sebenarnya untuk orang-orang yang merantau, bisa jadi ini sebuah peristiwa yang bakal dikenang ya, namanya mudik, karena jauh dari orang tua itu cukup berat. Dan untuk merasakan liburan yang berkenang, yaitu merasakan hari raya bersama dengan keluarga, itu pasti menjadi keinginan setiap orang yang jauh dari keluarga ya, Masya Allah. Masya Allah. Nah, pastinya harus mengingat bahwa esensinya Idul Fitri itu tidak semata-mata mudik. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang tidak berkesempatan untuk mudik di tahun ini, ya bisa mencari tahu lagi tentunya ya, mendalami lagi tentunya makna Idul Fitri itu, sehingga nanti meskipun jauh dari keluarga, dia bisa tetap bahagia gitu kan. Iya. Ya, Masya Allah, Masya gitu. Allah. Insya Allah ya. Nanti kita cari tahu di sini kan ya, gimana sih gitu, Masya Allah. Nah, kalau dari Ara gimana tuh? Benar Mengenai banget. kita. Kalau sebagai mahasiswa rantau gini, apalagi yang baru pertama kali ke Batam sendiri, jauh dari orang tua, pastinya kalau ngelihat, waduh malam takbiran nggak sama orang tua, Iya, biasanya aroma rendang kecium pas malam-malam rendang ya ya? kan. Terus kayak, duh Ketupat dan juga. bener, duh kali ini lebarannya beda. Beda banget. Lebarannya kali ini jauh dari orang tua. Tapi bener yang kayak kata Ustazah, Idul Fitri itu memang bukan hanya kita ngumpul bareng, makan bareng, atau baju lebaran dan kue lebaran, tapi juga gimana kita balik lagi ke pribadi yang lebih baik di bulan yang Fitri ini gitu. Oke, langsung saja kita ke pembahasan nih, Ustadzah, Ana mau nanya, kalau dilihat dari sekarang kan lebaran itu sering banget ya, identik dengan berkumpul keluarga, mudik, rumah yang ramai, banyak makanan gitu kan Ustadzah. Tapi sebenarnya dalam Islam itu apa sih makna paling utama Idul Fitri itu? Baik, Masya Allah ya. Kalau kita mau memaknai Idul Fitri ini, sebenarnya yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana ketika kita memaknai Ramadannya. Kalau ketika kita memaknai Ramadan itu tidak mendalam, atau kurang, atau bahkan tidak menghayati bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan, maka sebagai hamba Allah, itu nanti pun tidak akan merasakan kebahagiaan Idul Fitri yang sesungguhnya. Karena Idul Fitri itu kan tidak
terletak pada baju baru, Benar. tidak terletak pada rumah baru, Benar. tidak terletak pada mungkin rumah yang dengan suasana baru atau makanan-makanan. Pada utamanya bukan itu. Sebagai hamba, kita itu kembali taat, kita itu kembali kepada fitrahnya, yaitu beriman kepada Allah. Makanya harus melewati ibadah bulan Ramadan dengan benar. Orang yang merayakan Idul Fitri itu dia puasa enggak? Iya, kan? jadi sia-sia gitu Iya. ya. Ikut Idul Fitri tapi nggak puasa, jadi sama aja. Iya, kurang bisa menghayati. Akhirnya yang dia rasakan itu nanti sia-sia saja. Semu ibaratnya. Iya. Cuman ikut-ikutan aja gitu kan. Tapi dia tidak puasa. Sholat enggak di bulan Ramadan gitu kan Tarawih ya. tidak. Nah, sholat tidak. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Baca Al-Quran tidak. Iya. Jadi kalau dia tidak menghayati bulan Ramadannya, dipastikan untuk menghayati Idul Fitri itu pun juga tidak akan sampai ke makna sesungguhnya. Karena tadi makna Idul Fitri sebenarnya apa? Ketika kita kembali kepada fitrah sebagai hamba Allah, penuh dengan ketaatan karena sudah menjalani bulan Ramadan dengan sempurna, dengan bahagia. Nah, kemudian kita berharap Idul Fitri itu nanti akan kembali lagi tahun berikutnya. Dalam Nah, jadi- setahun berarti sebulan aja guys. Iya, Sebulan aja puasa. dari 12 bulan Dengan itu kan Allah sediakan cuman bulan Ramadan ya, satu Ramadan aja untuk kita menempa diri. Maka itu tadi. Kaitannya sangat besar sekali dengan bagaimana seseorang memaknai bulan Ramadan. Dia taat nggak? Kalau nggak taat di bulan Ramadan, nggak dapet esensi Idul Fitri, nggak dapet. Ada kan pernah ya, sekarang alhamdulillah sudah hijrah tuh. Ada seorang artis lah ya, iya. kita nggak akan sebut nama ya, kita ambil hikmahnya. Ada. Mengakui dulu nggak pernah puasa, nggak pernah sholat. Kalau Idul Fitri ya Idul Fitri aja, tinggal datang ke rumah orang tua, semu. Tapi iya, Jadi kayak silaturahmi biasa aja ya Ustaz? iya, tidak mencapai makna sesungguhnya. Kalau di keluarganya ya bisa jadi momennya dapat ya, Iya. silaturahmi, saling maafkan, birrul walidain, dapat di situnya. Tapi yang sesungguhnya di Idul Fitrinya itu dia tidak dapat sebagai hamba Allah. Dia nggak kembali lagi ke fitrah gitu kan. Dia masih butuh waktu lagi. Alhamdulillah sekarang sudah hijrah dan mengakui betapa ternyata Islam itu indah, betapa Allah itu sayang gitu kan, masih dikasih kesempatan gitu. Jadi semakin taat pas di bulan Ramadan, jadi Idul Fitrinya itu juga lagi berasa gitu. Berasa karena apa? Allah mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Diakhiri dengan supaya kita bersyukur atas hidayah petunjuk Allah sehingga kita menjalani bulan Ramadan itu dengan mudah seperti itu. Masya Allah. Wah, jadi erat kaitannya ya dengan yang hari ini kita sedang jalani. Masya Allah. Dia tidak berdiri sendiri. Gitu. Terus Ustazah, berkumpul dengan keluarga itu emang bagian inti dari hari raya ya Ustaz? Berkumpul dengan keluarga, apakah inti dari hari raya? Itu, iya. Kalau dikatakan tidak, cukup sedih juga ya. Tapi pada kenyataannya memang tidak semata-mata itu, tapi itu merupakan rangkaian. Merupakan rangkaian karena kalau kita lihat tradisinya Indonesia ada namanya apa? Mudik. Mudik itu tradisi ya, yang sebenarnya sudah ada jauh sebelum dalam sejarahnya sebelum Islam itu datang. Orang-orang yang merantau, mereka kalau sebutannya mulih delik gitu ya, bahasa Jawanya ya. Bahasa Jawanya. Bentar. Pulang Dari sebentar. rutinitas, nah seperti Kak Ara kan hari ini sedang menjalani rutinitas kuliah jauh dari orang tua. Nah maka kalau Allah kasih rezeki mudiklah gitu kan, merasakan suasana lebarannya. Tetapi itu bukan yang paling utama. Kenapa? Karena hari ini sebuah keluarga bisa jadi Allah
berikat batasan dalam masalah ekonomi misalnya, sehingga untuk pulang atau mudik bertemu orang tua masih terbatas gitu kan ya. Atau kita juga nih kalau seperti Kak Ara kan masih mahasiswi ya, Benar. kita bisa pulang kalau misalnya orang tua kirim uang, betul tidak? Iya. Beli tiket pesawat. Beli tiket pesawat. Dan kalau nggak bentrok jadwal kuliah. Nah, jadi ada hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang kemudian menghalangi kita untuk bisa berkumpul dengan keluarga atau orang tua pada saat hari Lebaran, itu tidak masalah karena esensinya kembali lagi ke tadi. Intinya Idul Fitri itu adalah kita bersukacita sebagai hamba Allah karena sudah berhasil melewati 1 bulan, yaitu bulan Ramadan, bulan puasa dengan ibadah-ibadah di dalamnya, sehingga kita kembali sebagai hamba Allah yang bersih. Karena kan di hadis Nabi itu benar ya, kalau kakak-kakak mungkin udah pernah dengar ya hadisnya bahwa orang yang sukses di bulan Ramadan ini pada intinya orang yang sukses pada bulan Ramadan ini nanti akan terlahir kembali sebagaimana bayi yang belum ada dosa, jadi suci banget ya. Itu intinya Idul Fitri. Makanya kenapa fitr gitu kan, fitrah, kembali bersih. Bahasa Arab fitri adalah suci, gitu ya. Bahasa Arabnya suci adalah fitrah. Fitrah. Gitu, Masya Allah. Balik saya. Nah iya kebalik. Jadi begitu Kak. Ya, jadi intinya tetap ke sana. Jadi untuk mudik bukan yang paling utama, untuk berkumpul keluarga bukan yang paling utama. Bagi yang merantau. Nah, bagi yang merantau. Tapi kalau yang tinggalnya berdekatan dengan keluarga, maka itu benar menjadi momen untuk berkumpul, menjadi momen untuk saling berjumpa karena silaturahmi itu sendiri memiliki keutamaan. Wah, tadi ya, Masya Allah. Kalau dengar dari penjelasan Ustazah ini rasanya hati bikin tenang ya guys ya. Masya Allah. Nah sekarang kita geser nih, aku penasaran ke pengalaman anak muda dulu nih guys, yang lagi ngerasain merantau langsung. Iya. Ara sebagai mahasiswa perantau, ini pertama kalinya kah kamu Lebaran nggak sama orang tua atau? Iya benar, ini adalah Lebaran pertama aku tanpa orang tua. Ini? Benar. Wah, salut sih, salut. Masya Allah. Kalau boleh tahu, kamu kenapa nggak pulang? Jadi kita kemarin ada libur semester itu tuh sekitar 1 bulan. Sedangkan kalau libur Lebaran mungkin tinggal beberapa minggu. Jadi lebih milih kayak momennya lebih lama. Beneran, berarti ini nih pertama kali, first time banget nih. Iya bener, first time. Ya apalagi jadwal kuliah di bulan Ramadan ini ada ya. Jadi ada aja. Lebih mending milih liburan yang lebih lama daripada yang sebentar. Jadi sebelum Ramadan kemarin udah pulang. Udah pulang. Di sini ngekos ya? Iya ngekos. Oh. Berapa orang tuh ngekos? Sendiri atau bareng teman-teman? Gitu? Ada sih bareng teman. Bareng teman. Bareng teman juga. Sama-sama perantau juga. Oh, dalam itu sama-sama perantau juga? Iya, dalam. Berarti nggak sendiri lah ya nanti kalau Lebaran. Bisa lah bertiga ya kayak nyari ampau di mana gitu. Ya kan? Dari ampau. Biar Lebarannya kerasa, biar nggak ikut sedih gitu. Untuk menjelang Lebaran nanti, Ara, apa sih hal paling berat dari Lebaran no mudik itu? Tentunya ya kebersamaan kayak tadi. Walaupun kumpul bareng itu bukan hal utama di Idul Fitri, tapi itu kan bagian tradisi dari masyarakat Indonesia sendiri. Ngumpul-ngumpul bareng, terus kayak bercanda-candanya kayak gitu sih. Kalau didengar dari cerita Ara tadi, ternyata yang paling berasa itu bukan soal cuman jarak ya, tapi juga rasa perasaan. Jadi kayak sedih juga. Nah, di dalam hal ini Ustazah, kalau misalnya di tahun ini nih, udah niat pulang, tapi ternyata belum Allah izinkan, bagaimana caranya supaya kita itu merasa utuh dan tetap bersyukur gitu di hari kemenangan ini? Masya Allah, ini ujian ya berarti ya, bagaimana sudah merencanakan pulang, tapi ternyata tidak bisa pulang, ada hal-hal lain yang Allah datangkan gitu ya. Ini sebenarnya berlaku untuk semua yang terjadi di kehidupan kita ya. Satu, kita harus percaya sebagai umat Islam bahwa ujian itu adalah sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang beriman. Itu satu. Kemudian rezeki itu juga Allah yang mendatangkan.
Kemudian apa yang terjadi, kehendak Allah itu pasti ada hikmahnya. Nah, jadi 3 hal itulah ya supaya kita nanti menarik lagi syukur. Ketika nanti kita udah bersyukur dengan keadaan yang Allah berikan, la in syakartum la azidannakum, ingat aja itu. Kalau kamu sudah bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah kamu. Mungkin kebahagiaan kita nanti akan diwujudkan dalam bentuk yang lain gitu. Berarti kalau misalnya nggak diizinkan untuk pulang, kita harus sabar aja ya Ustazah. Betul. Ada kata-kata pepatah guys. Iya. Dulu saya pernah pondok, saya pernah mendengarkan kata pepatah man sobaro dhafira. Iya, Tuh. Masya Allah. Kalau Apa artinya? artinya Belum di-spill. man sobaro dhafira, barang siapa yang bersabar maka dia akan mendapatkan. Masya Jika kamu sabar, kalau kamu sabar nanti pasti kamu tahun depan pasti ada aja rezeki dari Allah supaya kamu bisa pulang. Amin. Itu harus yakin. Iya. Harus yakin. Kalau yakin nanti insya Allah pasti diwujudkan sama Allah. Gitu. Oh ya, kalau boleh tahu nih, Ustazah kan pernah mondok ya? Iya. Ustazah berarti pernah juga dong ngerasain yang mana lebaran dalam pondok, betul? Betul. Betul. Kadang ada juga teman kalau di berbagai pondok itu ada yang kayak misal udah kelas atas itu tidak diizinkan tuh pulang ya. Betul. Kebetulan Ustazah ini dari Gontor guys. Masya Allah. Masya Allah. Kalau boleh tahu di Gontor Putri mana ya, Ustazah? Gontor Putri Kampus 3, Kampus 3, letaknya di mana Ustazah? Widodaren Ngawi, Jawa Timur. Di Jadi Ngawi, 11 di tahun, Jawa iya. Timur. 11 tahun di sana. 11 tahun Ustazah di pondok Iya, itu. 11 tahun. Udah lama banget ya. Mm-mm. Udah lama banget, banyak banget pengalaman Ustazah ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Berarti dengan kata pepatah man sobaro dhafira tuh Ustazah tahu nggak sih lagunya Ustazah? Yang manjada wajada itu? Oh tahu, tapi nggak hafal. Oh nggak hafal. Manjada wajada, man sobaro dhafira, man saro ala darbi wa sholat. Masya Allah, ya. Nanti artinya diletak di sini ya guys, ya, artinya kalau yang nggak tahu. Jadi itu prinsip dari anak pondok guys. Gitu. Falsafah, Ya, falsafah kehidupan. Berarti Kak Azza dulu pernah pondok juga kan? Iya. Berarti ngerasain juga dong. Pernah nggak ngerasain lebaran tapi nggak mudik juga? Kalau aku Mm-mm. dulu mondok itu pas lebaran memang pulang. Oh memang pulang. Memang pulang. Kalau Ustazah kan udah sampai kelas atas. Aku Iya. baru kelas bawah nih. Jadi kalau kelas bawah itu malah jadwal pulangnya di hari itu, hari lebaran itu, Oh, iya. di Ramadan itu. Iya. Kayak berapa hari sebelum lebaran? Biasanya 10 hari sebelum puasa. Oh, 10 hari sebelum puasa itu kami pulang. Tuh. Kalau boleh tahu Ustazah, kenapa kalau kelas atas nggak boleh pulang? oke. Jadi ini ya, spill juga ya pengalaman jauh dari orang tua Iya. lebaran. Jadi ketika dulu sudah sampai kelas 5, Mm-mm. kelas 5 itu setara SMA kelas 1, kelas 2. Oh kelas Ya, 2. setara SMA kelas 2 itu nanti akan persiapan yudisium. Oh, Yudisium atau kelulusan untuk naik kelas 6, untuk naik kelas SMA kelas 3 ya, setara SMA kelas 3 itu kelas 6. Jadi kami kemudian diberikan tugas-tugas pondok, Oh. sehingga memang peraturannya di kelas 5 itu tidak boleh untuk pulang. Oh, tidak boleh pulang karena tugas-tugas tadi. pondok, iya. Harus diselesaikan Selain dulu. ada yudisium. Nah, jadi disitulah kami kemudian ada piketnya. Jadi Iya, yang jaga pondok setiap tahun itu memang kelas 5. kelas 5. Ketika anak-anak itu liburan Ramadan. Oh, Ketika gitu. santri-santri yang lain liburan Ramadan. Jadi ya ketika itu merasakan sekali itulah Iya. lebaran itu tidak dengan orang tua, tapi bersama teman-teman. Nah, Dan itu rame seangkatan. seangkatan, ada Seangkatan itu ratusan. kira-kira berapa kelas ya Ustazah sampai B, C, D, E, F, G, H, I, J, 10 lebih ada itu sampai kelasnya. Satu angkatan tuh 10 kelas lebih tuh. Tapi Satu kelas. Ustazah walaupun dengan teman-teman gitu rame-rame, rasanya tetap beda nggak sih Ustazah? Pasti beda ya, Iya, pasti pasti beda. beda. Karena kita tidak bisa tatap muka sama orang tua. Kita tidak bisa, ya bener tadi ya ngerasain Iya. rendang, buatan mama gitu kan nggak bisa. Tetapi ya alhamdulillah
kita disediakan waktu juga untuk silaturahmi. Oh. Silaturahminya itu tapi bukan ke orang tua, ke kiai Iya. gitu. Jadi kita tetap ada keluar pondok, Mm. kemudian nanti ke rumah kiai, Jadi sowan kita masih punya gitu. keluarga, tapi keluarga di dalam pondok gitu. Keluarga dalam pondok gitu. Keluarga Nggak ketemu kedua. orang tua. Keluarga kedua. Tapi kalau menghubungi orang tua bisa. Tentu Kan? Tapi kalau kalau dulu tuh ini, kalau di pondok Gontor ya, Mm-mm. ya itu teleponnya tuh HP yang apa sudah tilat-tilat, non Android ya. yang nggak ada HP-nya internetnya, non-Android. cuman bisa isi pulsa aja. Iya, Alah. Yang kecil banget. iya. Oh, jadi nggak bisa Jadi ngeliat sama nggak bisa wajah. Nggak bisa. Insya Allah. Nggak bisa. Kecuali ada orang kayak salah satu teman kita Mm-mm. itu dijenguk, Mm-mm. itu boleh tuh kayak boleh numpang video call orang tua gitu. Jadi di situ ada tradisi masak-masaknya juga Ustazah. Kan rame itu katanya berapa? Satu angkatan ya? Iya. Iya. Oh, kalau di sana yang masak itu ada bagiannya. Ah. Ada bagiannya, tapi kita dikasih kesempatan untuk masak biasanya untuk kantin atau bazar. Di situ baru masak untuk dijual. Tapi kalau untuk kitanya itu ada kantinnya. Ada apa namanya petugasnya yang masak gitu maksudnya Iya, iya. untuk makannya gitu. Jadi menunya bukan rendang ya. Oh, Nggak sesuai jadwal ya. Kalau misalnya hari Senin telur balado, terus lebarannya di hari Senin, ya udah. telur Pokoknya balado. tetap telur balado. Nggak yang rendang, nggak bisa request. Jadi Nanti sesuai jadwal. nanti merasakan daging santri-santri itu biasanya Idul Adha. Iya. Idul Adha. Itu Potong kalau sendiri Idul dari Adha pondoknya. Motong sendiri. Seperti Kalau itu. Idul Adha itu biasanya seminggu bisa tuh seminggu makan daging Iya. full. Oh iya. Iya. Betul. Dari Karena pondoknya potong sendiri. jangan-jangan lebih dari satu ya? Banyak ya? Banyak. Banyak. Karena wali santri biasanya juga ini jadi cerita Ah, gontor. iya, aduh. Oke, yang belum tahu guys, Pondok Gontor Putri. Gontor itu bisa dikenal pondok terbaik lah di Indonesia. Salah satu. Salah satu. Salah satu ya. Karena banyak ya pondok di Indonesia. Sudah terkenal di mana-mana. Tuh. Banyak yang kurban. Oh. Ada wali santri juga. Mm-mm. Biasanya angkatan-angkatan itu juga nanti kolektif ya. Iya, Kurban iya. kolektif Mm-mm. itu akhirnya banyak juga. Berarti Ustazah di kelas 5 itu bukan Idul Fitri aja, Idul Adha juga nggak bisa pulang? Bedanya ya. Bedanya untuk yang di pondok, Mm-mm. kalau pengalaman ustadzah pribadi, Iya. Lebaran Idul Adha selalu di pondok. Oh. Iya, Lebaran Idul Adha selalu jauh dari keluarga. Nah, jadi baru mulai merasakan lagi masakan orang tua Iya. ya setelah selesai dari pondok untuk Idul Adha ya, Mhm. untuk Idul Adha. Kalau Idul Fitri memang liburannya kita Mm-mm. dapatlah gitu. Tapi kalau Idul Adha udah pasti di pondok. Di pondok. Mm-mm. Kalau Idul Adha pun di lapangan Iya, di rame-rame. lapangan. Itu kalau dari drone tuh Mhm. dari atas kayak semut. Saking banyaknya. Iya, saking Iya. banyaknya. Karena Idul Adha lebarannya cuma sebentar kan, terus Mm-mm. kayak nggak kerasa. Jadi memang nggak ada istilahnya kalau Idul Adha tuh pulang, nggak ada. Betul, nggak ada libur Nggak kita, ada. tetap di dalam. Jadi itulah bisa kita ngerasain namanya Lebaran Idul Adha atau Idul Fitri sama aja. Merantau tuh kerasa banget. Iya. Kalau saya sendiri kan ini Lebaran pertama, tapi udah Idul kuliah. Fitri, Ya ya, udah kuliah. segini. Kalau Ustazah sendiri sejak kapan itu? Pertama kali Jauh. dari keluarga. Baik. Nah, kalau nyantri itu masuknya dari dulu lulus SD. Lulus SD ya berarti setara SMP ya. Dari kelas 1 SMP sampai ustadzah kuliah, sampai pengabdian selesai ya berarti selama 11 tahun di pondok itu tidak merasakan Idul Adha bersama keluarga. Lebaran Idul Adha tidak bersama keluarga. Tapi Idul Fitri masih dapat. Masih. Tapi Idul Adha tidak gitu. Rasanya gimana ya? Karena di sana banyak kegiatan ya. Jadi mungkin kesedihan itu sudah tertambal gitu kan. Udah teralihkan dengan kegiatan-kegiatan di sana. Oh gitu. Ada kalau Idul Adha itu disediakan lomba-lomba. Lomba-lomba. Jadi Idul Adha itu kalau di luar kan beda. Idul Adha di luar tuh ya sholat, salim-salim. Kalau di pondok atau di perantauan atau di asrama mungkin berbeda dikit ya. Dan kalau misalnya di pondok itu kayak
biar kita lupa, Iya. biar lupa sama orang rumah gitu, ya udah adain lomba. Oh, biar rindunya tuh nggak tinggi Iya. banget gitu ya. Tapi pas malamnya tuh bisa jadi kayak takbiran, keliling bareng bawa apa namanya? Obor. Oh, Ya, obor. Jadi masih kerasa lah dengan keluarga di dalam pondok itu. Nah, Masya Allah obrolan kita hari ini dalam banget ya. Supaya suasana kita makin juga lebih seru, kita geser nih ke sedikit yang lebih seru banget. Apa tuh? Jadi di sini saya punya games untuk Ustazah dan Ara. Nanti, oke operator boleh ditunjukkan dong mini gamesnya. Nah, jadi cara bermainnya itu cuma nyebutin satu kata, kayak Doni bermain bola di lapangan. Satu kata aja, gitu cara bermainnya. Oke, langsung saja. Nomor 1, Lebaran no mudik itu ngajarin aku tentang, dari Ustazah dulu. Syukur. Bersyukur kepada Allah. Masya Allah. Oke, boleh. Lebaran no mudik itu ngajarin aku tentang Tentang ikhlas. ikhlas. Tentang ikhlas jauh dari keluarga. Oke, next. Nomor 2. Hal yang paling aku syukuri meski tidak pulang adalah, dari Ara dulu deh, boleh. Hal yang aku paling syukuri meski tidak pulang adalah kita bisa menjalankan Ramadan itu dengan sempurna. Jadi esensi dari Idul Fitri itu lebih besar gitu. Dan kalau yang paling disyukuri kalau di saat ini ya, kita masih bisa bersilaturahmi walaupun lewat HP gitu, bisa video call. Oke, hal yang paling aku syukuri meski tidak pulang adalah, gimana tuh Ustazah? Ustazah kan pernah nih ngerantau juga, gimana tuh Ustazah? Masya Allah, ini satu kata atau lebih dari satu kata boleh? Boleh deh. Iya, Boleh deh. Masya Allah ya. Hal yang paling aku syukuri meski tidak pulang adalah masih bisa merasakan kebahagiaan meski dengan versi yang berbeda, dengan bukan berkumpul bersama orang tua ya, tapi dengan teman-teman, kemudian dengan ada kegiatan yang lainnya. Nah, itulah yang disyukuri. Dan ternyata tidak pulang atau bertemu orang tua pada saat Lebaran itu, kita masih tetap hidup gitu kan ya. Tetap hidup dong. Tetap bisa menyambung hidup gitu ya, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita next ke soal terakhir. Makna Idul Fitri tidak akan hilang ketika kita tetap, dari Ustazah dulu. Ini satu kata bisa ini. Satu kata bisa. Taat. Nah, Taat kepada Allah. iya benar. Makna Idul Fitri tidak akan hilang ketika kita tetap taat, 4 kata, tetapi bisa jadi seumur hidup perjuangannya ya. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan itu memang bertambah dan berkurang ya. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Gitu ya, Masya Allah. Kalau dari Ara, makna Idul Fitri kita akan hilang ketika kita tetap Bersyukur. bersyukur. Sebenarnya jawaban dari Ustazah tadi udah kompleks banget tuh, udah mewakili banget tuh. Bisa Samain. dilengkapi. Ya, samain. Wah, seru banget ya jawaban-jawaban dari Ustazah dan Ara. Maknanya tuh bisa mendalami banget nih. Nah, Ustazah, sebelum kita benar-benar menutup obrolan hari ini, mungkin boleh dong Ustazah beri satu nasihat aja untuk para penonton-penonton yang udah setia menemani kita di Real Talk hari ini. Masya Allah. Nasihat aja. Ya, Alhamdulillah ini sebuah kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan ya. Kita bisa berkumpul di sini, kemudian podcast ini semoga menjadi podcast yang berisi, khususnya yang akan nanti menambah keimanan, menambah ketaatan, apalagi dijalankan di bulan Ramadan. Kakak-kakak di sini tetap semangat puasa ya, meskipun bekerja, ya, ada kegiatan. Nah, kemudian berkaitan dengan tema kita ya, Masya Allah, meskipun tidak mudik, tetapi esensi Idul Fitrinya itu tetap akan ada, tetap akan sama ketika ya kita jalani bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, Masya Allah, karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang paling ikhlas. Kalau tadi kan Kak Ara menyebutkan ya, tadi apa?
Ikhlas ya, Ikhlas. tantangannya ketika kita tidak bisa mudik, apa sih yang paling tergelitik adalah Iya. ikhlas. Nah, maka ibadah puasa itu adalah ibadah yang paling ikhlas. Kenapa? Karena dengan kita berpuasa itu hamba Allah yang lainnya tidak tahu. Maksudnya apa? Yang hanya melihat bagaimana puasa kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sholat, kita bisa lihat tidak? Bisa. Bisa, dia Bisa. sedang melaksanakan sholat. Dari gerakan takbiratul ihram sampai dia salamnya. Orang membaca Al-Quran, kita bisa dengar bacaannya? Bisa. Bisa. Kalau zakat, orang membayar zakat, ada wujudnya tidak? Ada. Uang diberikan kepada mustahik. Benar-benar. Tapi puasa tidak ada wujudnya. Kita duduk begini, Kak Aza ya. Kak Aza, Ustazah nggak tahu kalau Kak Aza puasa, kalau misalnya Kak Aza tidak menyampaikan. Bisa jadi Kak Aza sedang berhalangan gitu kan. Iya, Atau Kak Ara juga. Nggak ada wujudnya. Tidak terlihat. Puasa ibadah yang paling ikhlas. Di sini kita sedang dilatih takwanya kepada Allah. Bisa aja pulang dari sini seseorang gitu kan mokel. Duhai. Depan temennya puasa. Pulang ke rumah makan rendang gitu kan ya. Waduh. Makan nasi padang. Hati-hati jangan. Karena Allah melihat. Jadi dari memaknai Ramadannya dulu, nanti Idul Fitri akan selamat, akan bahagia, akan sukacita, akan penuh kesyukuran. Dan mari ya kita memaknai lagi ibadah-ibadah sunnah di dalamnya, Masya Allah. Kita kencangkan lagi, kalau dulu misalnya kurang tilawah Al-Quran, bahkan sehalaman gak dapet, di bulan Ramadan ini dijadikanlah sebagai bulan Al-Quran, one day one juz, Masya Allah. Masya Allah. Kemudian perbanyak sedekah, perbanyak doa juga, sehingga nanti ketika sampai kepada Idul Fitri atas izin Allah, kita benar-benar bahagia karena kita sesuai yang Allah inginkan, yaitu la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Pasti ayat tentang puasa udah pada hafal kan ya? Surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu intinya takwa tadi. Makanya ketika nanti Ramadan sudah sukses, dia sudah sukacita di bulan Ramadan, Idul Fitri akan benar-benar dirasakan dengan bahagia dan dia akan penuh kesyukuran, dia akan mengagungkan Allah, dia akan tahmid ya, hamdalah kepada Allah. Kenapa sudah diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan yang kita nggak tahu. Mati itu bisa kapan saja. Bisa jadi hari ini adalah hari terakhir kita Ramadan, kita nggak tahu gitu kan. Mati apakah hanya untuk orang tua? Tidak. Apakah hanya untuk lansia? Tidak. Tidak. Tapi untuk yang muda-muda juga kita nggak pernah tahu. Maka sebagai muslim ya, mari kita kencangkan lagi dan kita syukuri masih disampaikan di bulan Ramadan. Semoga nanti juga sampai ke Idul Fitri yang bahagia. Seperti itu kira-kira insya Allah. Insya Allah. Masya Amin. Allah. Nah, tadi kan Ustazah sudah menyampaikan satu nasihat nih. Sekarang giliran dong si Ara. Satu pesan dari kamu untuk teman-teman, ya mungkin teman-teman penonton juga merasakan ngerantau nih. Iya. Kalau dari aku, teman-teman, kita sama-sama sebagai anak perantau, gitu kan. Jangan nangis. Jangan. Lebaran. Belum. Gimana kalau udah lebaran nanti ya? Aduh. Mungkin Aduh. iya benar, kalau kita lebaran nanti bakal ngerasain kesepian pasti ada, sedih pasti ada. Cuman disinilah letak gimana kita bakal diasah sebagai pribadi yang lebih mandiri. Terus gimana kalau misalnya pas dulu sama orang tua mungkin puasanya untuk sahur tuh masih dibangunin. Jadi kalau dimasakan. iya masih dimasain. Jadi kalau sekarang ini kan kayak lebih mandiri. Duh, kalau misal aku nggak bangun, nanti siapa yang bangunin? Yaudah, Kalau misalnya terlambat, kesiangan, ya puasanya bolong-bolong. Iya. Gimana, Cak? Jadi di rantau ini ngajarin kita mandiri, Mandiri banget. bener, sabar, Masak, ikhlas. jemur, segala macam ya. bener. Wah, Jadi, salut. kalau biasa dulu tuh, ya udah sahur mungkin bangun sendiri tapi masaknya dimasakin gitu. Kalau sekarang kan masaknya sendiri, bangunnya sendiri, apa-apa sendiri, bukanya juga
sendiri. Waktu, Jadi- pandai ngatur waktu lah berarti. Bener banget tuh Kak Azat. Jadi untuk teman-teman semua yang saat ini juga merasakan hal yang sama seperti aku, puasanya jadi tidak bersama orang tua, takbirnya juga, malam takbirannya juga, dan Idul Fitrinya juga yang sabar, ikhlas, karena Idul Fitri itu sendiri bukan cuma tentang kumpul-kumpulnya aja, tapi juga bagaimana kita menjalankan 1 bulan puasa itu dengan penuh berkah dan ketaatan tadi, seperti yang kata Ustazah. Oh ya, boleh nambahin nggak? Boleh. Kalau kita tarik gitu ya, mudik hari ini kan ternyata esensinya yang utama kan sebenarnya ada 3 ya ketika kita mudik itu kan. Tadi pertama apa? Silaturahmi, kemudian birrul walidain, kemudian memaafkan. Benar. Sekarang untuk kita bisa berkomunikasi atau berhubungan kembali dengan orang tua kan tidak harus berjumpa ya bagi yang tidak punya kesempatan untuk mudik gitu ya. Seperti Kak Ara contohnya, bisa kita video call, bisa kita telepon, kemudian kita sampaikan permohonan maaf yang benar-benar ya. Karena emang orang menjadikan Idul Fitri itu momen saling memaafkan, dan juga di bulan Ramadan ya, menjadikan momen saling memaafkan karena jika ada orang yang masih punya ganjalan antar sesama manusia, itu juga nanti hubungannya dengan Allah atau hablum minallahnya itu juga tidak akan sempurna. Jadi ya sebenarnya yang berkaitan erat itu bukan pada mudiknya atau bukan pada kumpul-kumpulnya, tetapi bagaimana hatinya. Iya, bagaimana hatinya bersama atau di antara keluarga itu. Apalah artinya berkumpul berjumpa, tapi kalau hatinya berpisah. Iya, masih dongkol-dongkolan. Iya, betul. Jadi itu intinya Maaf-maafan sebenarnya. tapi kayak Iya. Ya. Esensinya sebenarnya kan di 3 tadi dan bisa kita lakukan meskipun tidak tatap muka. Benar. Iya. Minta maaf, bener-bener gitu kan sama orang tua. Bentuk birrul walidainnya gimana kalau misalnya seperti Kak Ara atau Kak Aza yang sedang kuliah ini? Jalankanlah ketaatan kepada Allah itu dengan benar ketika jauh dari orang tua. Karena hari ini ya tantangan kita luar biasa. Kalau kita jauh dari orang tua yang mungkin benar tadi ya, kalau kita jauh siapa yang bangunkan sahur? Kalau kita jauh siapa yang ingatkan sholat? Kalau kita jauh siapa yang ingatkan puasa? Dahulu kita masih bersama orang tua, semuanya orang tua ingatkan. Iya, benar-benar. Iya, tetapi ketika kita jauh itu satu lagi ternyata melatih kemandirian spiritual. Benar. Ya kan? Jadi birrul walidainnya dapat di situ ketika tidak mudik. Kita masih tetap taat sama Allah nggak? Nah ini yang sering kali salah kaprah atau belum dipahami banyak orang ya. Yang dipahami kita birrul walidain atau misalnya berbakti kepada orang tua itu hanya ketika bersama gitu kan. Ya nanti minta tolong apa orang tua lakukan gitu. Tetapi ketika berjauhan kita tetap bisa birrul walidain meskipun tidak pulang, meskipun tidak mudik, dengan cara tadi tetap jaga amanah orang tua. Benar. Jadi taat kepada orang tua dari jarak jauh pun bisa. Iya betul. Jadi tetap dapat sebenarnya, tapi bukan tatap mukanya ya, bukan berkumpulnya, tapi maknanya dari mudik tadi yang 3 tadi kan. Silaturahminya by online gitu kan, kemudian birrul walidainnya juga dari jarak jauh, dan juga saling memaafkannya, ini yang paling utama. Fa'fu anhum gitu kan. Wah, minta maaf dan memberi maaf. Jangan lupa ya, jangan mau dimintain maaf aja ya, tapi juga harus mau meminta maaf. Benar. Kadang kita yang susah, kita merasa berhak yang dimintai maaf aja gitu kan, tapi minta maaf susah. Nah ini jangan lupa 3 hal ini juga supaya Idul Fitrinya semakin bermakna. Jadi hablum minallah oke, hablum minanas oke. Jadi seimbang. Iya betul, seimbang insyaallah. Nah, dari obrolan hari ini kita belajar bahwa Idul Fitri bukan soal jarak pulang, tapi jarak hati dengan Allah. Lebaran memudik mungkin mengurangi keramaian, tapi tidak harus mengurangi makna. Selama kita masih mau bersyukur, saling mendoakan dan memaafkan, Idul Fitri itu tetap ada di hati kita. Terima kasih kepada 2 narasumber hebat kita pada
Talk hari ini dan seluruh Makasih penonton kembali. yang udah menyimak kita dari awal sampai akhir acara. Akhirnya kita belajar nih satu hal, hari kemenangan tidak selalu diukur dari jarak tempuh menuju rumah, Benar. tetapi dari sejauh apa hati kita kembali kepada si Fitra. Masya Allah. Selamat Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Batin. Aku Aza pamit undur diri. See you in the next episode. Bye bye. Bye bye. Terima kasih semuanya. Sehat berkah selalu, sukses selalu, Masya Allah.